Atta. Kabar baik, halo. Sehat? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, sehat juga. Gimana tadi saya lihat sore-sore sempat tidur. Iya. Lihat-lihat kayak tidur nih bapak satu ini. Gimana kehidupan belakangan ini? All good. All good? Everything's good. Semuanya baik-baik aja. Cuman capek paling fisik mental itu aja sih. Cuman nggak ada yang terlalu gimana sih akhir-akhir ini. Apalagi di last season ya. Karena di last season menurutku di season ini tuh buat gue pribadi ya lebih banyak berkatnya sih. Wow. Lebih banyak hal-hal yang bisa aku tuai. Justru seremnya tuh waktu during season 2 kelar ke season 3 nih. Itu tuh banyak hal-hal yang terjadi di hidupku ya. Ya, dan itu kan tapi maksudnya sesuatu yang lumayan bisa dibilang kayak fluktuatif banget kan, kayak bedung gitu kan? Iya banget kan? banget. Dan timingnya semuanya bisa aku bilang bersamaan. Iya benar. Season 2 kelar, mungkin Kak Indah juga tahu lah season 2 kita. Kalau aku menyebutnya season 2 tuh perkenalan buatku. Oke. Buatku perkenalan antara member satu dengan member yang lain, antara aku juga dengan viewer. Ada yang suka sama aku suka banget, ada yang nggak suka juga nggak suka banget. Ya karena menurutku itulah esensi dari sebuah perkenalan. First impression apapun itu. Cuman menurutku season 2 itu mengajarkanku banyak hal. Yang pertama mungkin Kak Indah tahu kontrol diri, terus juga apa yang harus di-share, apa yang nggak harus di-share. Emosi pasti, terus juga tanggung jawab, terus juga menghargai diri sendiri. Karena during season 2 kelar sampai ke season 3 kan masalahnya lumayan beruntun. Dari aku sama Erika, dari Erika melahirkan, dari aku putus sama Erika, sampai sebelum memulai musim ini pun, season ini pun aku sempat difitnah. Jadi banyaklah masalah-masalah yang justru kayaknya menguatkan aku di season 3 ini. Dan kayaknya itu tuh proses pendewasaan yang harus aku lalui. Sampai di season 3 ini ternyata hasilnya tuh indah ya gitu. Wah keren deh. Aku sedikit speechless karena menurut aku ngelihat situasi di mana kamu sangat wise menghadapi ini sih. Itu dari sebelum kita pertama ketemu gitu. Waktu pertama banget kita ketemu tuh kamu masih barrier banget. Ya gak sih? Ya kan masih barrier banget. Masih kayak Brevi nih gitu kan. Dan ya aku setuju kalau misalnya tadi kamu bilang banyak momen ups and downs yang jadinya malah pendewasaan diri ya buat kamu. Dan gini, mungkin hal ini menjadi semakin menarik karena maratonnya sendiri gak sih? Which is kalau Brevi gak di maraton, mungkin gak akan semasif ini gak sih? Aduh semuanya benar, semuanya benar. Iya kan? Semuanya kan jadi link in gitu loh jadinya ya kan? Tapi aku selalu take credit sama maraton season 2 terutama. Karena kalau nggak ada itu semuanya nggak ada. Erika nggak kenal aku. Ya apalagi pacaran. Terus aku jadi nggak punya berkat yang sampai sekarang aku sangat syukuri, yaitu anak. Aku punya Andrew. Dan itu juga kalau nggak ada maraton aku juga mungkin nggak ketemu Andrew. Dan juga kalau tidak ada maraton season 2 dan masalah-masalah yang aku lewatin, kayaknya aku nggak bisa dewasa nih sekarang. Justru sebelum, aku ingat banget, aku juga mau shout out buat Erika. Karena sebelum season 3 ini mulai, aku sempat ngobrol panjang lebar di rumah dia. Ini aku belum pernah ceritain di stream. Di waktu itu pesan Erika ke aku cuman, season 3 adalah saat dan waktu kesempatan terakhir buat kamu untuk nunjukin who is Brevi. Kalau kamu mau nunjukin siapa kamu yang sebenarnya, tunjukin aja. Jadi aku remind ke season 2 waktu Arab ngomong kayak gini persis. Be as organic as you can. Jadi siapapun diri lu. Tapi ternyata yang aku lakuin di season 2 adalah overshare. Yang menurutku gak baik. Banyak yang aku offside dalam bercandaan, dalam apa. Nah ternyata di season 3 ini, ternyata orang-orang nerima loh bercandaan gue yang memang dasarnya tongkrongan gitu. Jadi banyak yang ternyata support juga. Dan ya udah, setelah aku banyak ngobrol sama Erika, jadi paham bahwa, dan aku juga menyebut season 3 ini buat aku pribadi, season terakhir ini adalah pembuktian bahwa ini gua, jadi nanti end up atau outputnya orang-orang atau bakal suka atau enggak ya udah, tapi ya this is who I am aja gitu.
Dan puji Tuhan hari ke-100 banyak yang jadi tambah suka dan tambah sayang gitu. Wow, berarti sebenarnya memang udah nunjukin Brevi sebagaimana Brevinya nih. Oke. Nah, kita balik ke momen dimana ya waktu semua itu terjadi ya gitu, mulai dari masalah sama Erika gitu ya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya momen dimana kamu juga lagi into juga sama member-member kan. Betul. Segimana besar peran member di situ, karena nggak mungkin nggak drop dong, parah, ya kan? Parah. Maksudnya gini loh, Brevi selalu muncul sebagai pelindung, terutama untuk Erika gitu ya. Selalu muncul kayak orang yang paling tegar dari semua ini gitu. Tapi aku tahu manusia nggak mungkin ya kan, pasti ada momen dimana kamu juga drop gitu kan. Dan di situ kan situasinya juga member ada di sekitar kamu gitu. Ada banget. Karena memang orang pertama yang aku cari waktu aku dapat masalah dan aku down banget Arab. Aku nelfon Arab, itu aku inget banget jam 4:30 pagi aku ke BSD. Itu di sana ada Jot, ada Grace, ada Arab, ada TP. Aku ceritain semuanya dan bahkan aku sempat nangis juga ceritain bahwa gila ini berat banget buat gua kali ini tuh, beneran yang nggak pernah gua rasain dari serangannya, hinaannya, hujatannya, fitnahnya dan juga kayaknya gua nggak tahu nih harus ngapain. Terutama di karir. Karena pasti impact juga dong ke karir. Betul. Karena dengan begitu banyak berkatnya, contoh misalnya dengan kenal Erika kerjaanku jadi tambah oke, exposureku, followerku naik, bla bla bla, itu nggak bisa dipungkirin dan aku nggak naif untuk mengakui itulah. Tapi hujatannya juga nggak kalah ngeri gitu. Yang tadinya aku pikir aku adalah orang yang kuat ya, ada yang aku cuek, aku nggak peduli, I don't give a fuck, kayak ya udah lu mau hina gue silakan, gue nggak peduli kok. Ternyata kenal loh. Ternyata hancur juga gitu. Jadi pertanyaan pertama aku ke Arab, aku masih inget waktu pada hari itu. Waktu lu dulu di hate, gimana cara lu ngelewatinnya? Ya sampai sekarang pun aku masih inget jawabannya. Arab cuma jawab, ya caranya lu menghadapi hate ya jangan dihadapin, jangan diladenin gitu. Lu jadi diri lu aja. Kalau emang lu berasa lu bener, kalau lu tahu lu nggak salah, nggak apa-apa, hadapin aja. Karena memang showbiz tuh gila. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu, jadi tahu aja gitu. Dan akhirnya aku sekarang ngerti apa maksud dari kata-kata itu. Dan sekarang jadi paham bahwa kayaknya dulu gue overshare aja sih. Jadi orang-orang punya banyak celah buat nyerang aku pada saat itu. Dan itu tidak terbukti sekarang. Maksudnya ya udahlah, puji Tuhan sekarang orang-orang udah tahu masalahnya juga. Aku tidak membicarakan siapa yang benar dan salah, cuman minimal aku selalu mencoba menjadi orang yang tidak jahat. Ternyata kalau dilihat setahun cukup mengubah Brevi segitu banyak ya? Lumayan. Terus gimana, ini kan udah mau selesai nih. I mean tadi Brevi bilang di season kedua adalah momen perkenalan gitu kan. Season ketiga momen Brevi memperkenalkan siapa Brevi sebenarnya gitu. Banyak juga momen yang udah dilewatin dan gak memungkiri bahwa Marapton memberikan andil yang sangat besar sebenarnya kan dalam proses hidup Brevi setahun terakhir khususnya gitu. Dan ini udah mau selesai. Perasaanmu bagaimana? Sekarang mix feeling sih. Karena di satu sisi ada senangnya. Tadi sama aku juga dengerin Gary, kurang lebih sama. Senangnya adalah aku bisa melakukan kegiatan-kegiatanku yang sebelumnya sebelum season ini dimulai kita lakuin. Contoh ketemu Andrew bisa lebih sering, ketemu Erika juga bisa lebih sering. Apalagi soal nongkrong. Terus juga aku juga puji Tuhan baru punya rumah baru. Jadi aku ada excitednya. Oke, aku sempat lihat deh di review sama Aloy. Iya itulah. Jadi lagi excitednya pindahin rumah. Jadi pengen pindah rumah. Tapi di satu sisi lain sedihnya nggak kalah hebat. Itu karena tadi menurutku waktu Day One ini dimulai, aku ngomong juga ke member lain. Bahasanya gini, anjing 100 hari kita terjebak di sini coy. Dan ini hari ke-100. Terus aku turns out bahwa ini udah hari 100 ya nyet, anjing. Berasa gak berasa ya gitu. Berasanya capek, itulah udah pasti lah. Capek fisik, mental pasti. Cuman gak berasanya kita ntar gak nongkrong lagi nih anjing. Kayak gitu. Nongkrong pasti mungkin, cuman gak seintens dan sesering sekarang. Kayak tadi Gary juga bahas bangun tidur ada di orang. Mau tidur ada di orang. Bangun tidur ada live chat, kita bisa ngobrol. Mau tidur juga good night dulu ke mereka, ke viewer. Sekarang nanti setelah selesai aku ngapain ya anjing. Of course kerja, cuman kayaknya ada sedih. Parahnya adalah ada galaunya dan
yang membedakan tadi TP juga bahas waktu kita ngobrol pagi-pagi, siang-siang. Season 2 tuh kita nangis kenapa ya? Kan kita tahu kalau season 3 nanti pasti ada. Lagi, ya. Season 3 nanti nangisnya gimana nih kita Mas Hewan? Karena kita tahu juga kalau nggak ada lagi. Betul. Sedihnya pasti banget sih. Dan itu justru malah yang bikin mixed feelingnya campur aduk, ada emosinya juga, ada sebelnya tuh, aduh banyak kegiatan-kegiatan yang belum sempat kita lakuin di sini. Contoh milestone, janji-janji kita ke orang-orang, ada mau datengin siapa, mau ngundang siapa, itu belum terlaksana dan kayaknya kita berasa guilty aja. Itu kan janji kita ke viewers kan. Ya mau minta maaf juga sama viewers. Intinya sih mixed feeling sekarang, tapi lebih banyak sedihnya justru. Oke. Sempat dibahas berkali-kali sama Brevi bahwa momen di maraton ini kan lelah secara fisik dan mental ya. Kalau fisik udah pasti gitu. Tapi dengan lelahnya kamu secara mental, akhirnya kamu bisa bangkit tuh gimana? Kalau lelah secara mental bukan lelah yang kayak kena hate, enggak sama sekali enggak. Karena di season ini bisa aku bilang kecil lah. Kalau kena ada marah waktu itu yang gara-gara mungkin aku ke trigger karena aku lagi capek, tiba-tiba masih ada yang bercandain atau mungkin maksudnya bercanda, tapi aku nanggepinnya serius kayak buset, si Brevi ini duduknya di tengah mulu ya, kayak intinya kayak mau stealing spotlight gitu-gitu loh. Akhirnya aku marah, kepancing di situ. Tapi terlepas dari itu nggak ada. Cuman kalau mental lebih ke ingat Brev, jangan diulangin lagi yang waktu itu, nahannya lebih banyak di sini, bercandaan-bercandaan yang nggak perlu, ngobrol-ngobrol yang nggak perlu ditahan. Tapi justru di balik itu jadi ternyata enak ya, nggak nge-share hal-hal too much tuh. Oh kayak gini, impact-nya tuh kayak gini gitu. Karena aku sekarang baru sadar ternyata apa yang aku ngomongin impactnya bukan ke aku doang, tapi ke orang-orang yang aku sayang. Gitu. Lebih bisa banyak nahannya aja gitu. Dan sekarang kan secara nggak langsung juga tanggung jawab bertambah as a person gitu kan, sebagai daddy juga gitu, terus sebagai teman dari para member juga gitu. Kalau mau shout out untuk Brevi di tahun lalu ya, karena kan ini aku pun yang balik lagi sama kayak yang tadi aku bilang sama Gary gitu, kita ketemu cuma setahun sekali doang, tapi aku aja bisa ngerasain perubahan yang cukup signifikan sebenarnya, terlepas dari mungkin aku juga lihat perkembangannya di sosial media ya gitu. Tapi kalau mau shout out untuk Brevi yang tahun lalu, apa perbedaan paling mendasar sih dari Brevi yang tahun lalu dan yang sekarang? Emotional kontrol diri. Kalau shout out terbesarnya buat Brevi di tahun lalu, terima kasih sih sudah mampu melewati semuanya. Dan terima kasih udah mau berubah buat diri sendiri, bukan buat orang lain doang. Dan thank you sudah mau bertahan segitu besar untuk membela banyak orang sih, Brev. You did a very good job. I mean, gak gampang pasti karena menanggung banyak hal yang dalam tanda kutip bisa dibilang sebenarnya secara tidak langsung bukan semuanya jadi tanggung jawab kamu kan, gitu. Tapi kamu terima semua hate itu, kamu hadepin semua itu dan tetap terlihat baik-baik aja di depan semua orang, itu nggak mudah, nggak gampang banget. Dan mungkin cuman kamu dan orang-orang terdekat yang tahu gimana hancurnya kamu waktu itu gitu. Jadi thank you untuk bertahan dan bahkan menjadi sosok Brevi yang jauh lebih baik sampai sekarang sih. Good luck untuk dirimu, untuk karirmu. Selamat kembali melanjutkan semua yang mungkin kemarin sempat tertunda. Mimpi-mimpi yang kemarin sempat tertunda atau bahkan hal-hal baru yang sekarang mau dilanjutkan. Pokoknya good luck semuanya. Terima kasih banyak, amin. Sampai kita ketemu lagi. Thank you. Salam buat Arika dan Andrew ya. Siap, Andrew lucu banget. Gemes. Thank you ya. Thank you.